Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ayu Rizkia, kelas R7C dengan NPM 2017 21500 217 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. 1. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. A. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Contoh, Putri berkata, "Nia sudah makan siang bersamaku." B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh, Fajar berpesan bahwa hari ini dia tidak masuk kuliah karena sakit. 2. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal. Berdasarkan frasanya dibedakan menjadi A. Kalimat tunggal. 1. Kalimat nomina. Menggunakan kata benda atau kata bilangan atau kata sifat sebagai predikat. 2. Kalimat verbal, menggunakan kata kerja sebagai predikat. B. Kalimat majemuk, dibedakan menjadi 1. Kalimat majemuk setara. 2. Kalimat majemuk bertingkat. 3. Kalimat majemuk campuran. 3. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Dibedakan menjadi 5 jenis, seperti A. Kalimat berita atau pernyataan atau kalimat deklaratif. B. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. C. Kalimat perintah atau kalimat imperatif. D. Kalimat seruan. E. Kalimat pengandaian. 4. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. A. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Contoh, anak-anak bermain di lapangan. B. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contoh, rajin, pangkal, pandai. 5. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. A. Kalimat versi. Kalimat versi yaitu kalimat yang sesuai
dengan susunan pada kalimat dasar pada bahasa Indonesia. SP atau SPOK atau SPK dan lain sebagainya. B. Kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat inversi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Contoh, bawa pria itu ke hadapanku. 6. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni A. Kalimat yang melepas, B. Kalimat yang klimaks, C. Kalimat yang berimbang. 7. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Dibedakan menjadi 2 jenis. A. Kalimat aktif. Kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya, Putra membawa Al-Quran. B. Kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Contoh, bola ditendang Jaka. Kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir.
dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Yang terakhir yaitu ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadaan struktur. Nah, yang dimaksud dengan kesepadaan struktur yaitu adanya unsur subjek dan predikat yang jelas dan terkandung pada kalimat efektif. Yang kedua, kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan kata yaitu tidak boros kata. Caranya dengan menggunakan kata-kata seperlunya saja. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Yang keempat, ketegasan makna. Yang dimaksud dengan ketegasan makna yaitu perlakuan atau penekanan, penonjolan kepada sebuah ide pokok dari suatu kalimat. Yang kelima, kelogisan kalimat. Yang dimaksud dengan kelogisan kalimat yaitu kalimat tersebut harus logis atau bisa diterima oleh akal. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Jenis-jenis kalimat dapat dikelompokkan menjadi kalimat berdasarkan pengucapannya, jumlah frasanya, isi atau fungsinya, unsur kalimat, pola subjek predikat, gaya penyajian, dan berdasarkan subjeknya. Terima kasih. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.